Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebesar-besar nikmat dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk juga di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama kita akan faham dan mengerti dengan agama ini. Dan apabila kita faham agama, maka itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia perkara agama. Dan seseorang tidak akan faham perkara agama kecuali dengan belajar. Maka apabila Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk belajar ilmu agama, maka ini tanda kebaikan yang Allah inginkan buat kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada kita, dan memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita pelajari. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam pelajaran kita terhadap kitab ini, kita sudah sampai di bab yang keempat. Bab peringatan dari akhlak yang buruk. Bab peringatan dari akhlak yang buruk. Dan di dalam bab ini kita sudah mempelajari 15 hadis. Kita sudah mempelajari 15 hadis.
Dan insya Allah kita akan masuk kepada hadis yang ke-16. Dari 15 hadis yang telah kita pelajari, kita pun mengetahui akhlak-akhlak yang buruk yang Nabi SAW peringatkan kita darinya, agar kita tidak melakukannya, agar kita membersihkan diri kita dari akhlak tersebut. Kita telah mempelajari larangan hasad, dengki. Kemudian larangan marah, larangan menzalimi orang, larangan bersikap bakhil, pelit, larangan riya. Kemudian peringatan dari sifat-sifat kemunafikan, larangan mencela dan memerangi kaum muslimin, larangan berburuk sangka terhadap kaum muslimin, larangan menipu, larangan mempersulit urusan orang, larangan mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu haramnya menggibah, menyebutkan atau mengumbar aib seseorang kepada orang lain yang dia tidak suka aibnya, cacatnya diketahui atau disebutkan kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ke-16, di mana pada hadis yang ke-16 ini kita dilarang untuk hasad. Lagi-lagi di dalam hadis yang akan kita baca ini ada larangan dari hasad, dengki, iri hati. Sekaligus larangan merendahkan sesama kaum muslimin. Tidak boleh merendahkan kaum muslimin. Baik. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ini kalimat larangan dari Nabi SAW kepada kita. Janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan najash. Apa itu najash? Nanti akan kita terangkan dan jelaskan. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Lalu wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kalian menjual di atas penjualan orang lain. Ada berapa larangan yang Nabi SAW sebutkan? Ada 5. Pertama, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan najash, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian menjual di atas penjualan yang lainnya. Ada 5. Setelah Nabi SAW melarang kita dari 5 hal ini, Nabi pun mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, menjadi orang yang bersaudara satu dengan yang lain. Hendaklah kalian, ya, atau jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara satu dengan yang lain.
Al-muslimu akhul muslim. Nabi suruh kita bersaudara. Kenapa? Karena muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Walaupun berbeda daerah asal, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda rambut. Apabila dia muslim, maka dia adalah saudara kita. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Maka kalau kita saling bersaudara sesama kaum muslimin, maka ada 3 tuntutan di dalam persaudaraan ini. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh meninggalkannya tatkala dia membutuhkan kita, dan tidak boleh merendahkannya, menghinanya. Ini adalah tuntutan persaudaraan. Tidak boleh seorang saudara menzalimi saudaranya. Tidak boleh seorang saudara meninggalkan saudaranya di saat saudaranya membutuhkannya. Dan tidak boleh seorang saudara merendahkan, menghina saudaranya, meremehkan saudaranya. At-taqwa hahuna. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Ketakwaan itu di sini. Ya, Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan bihasbi mri'im minasyarr. Kata Nabi SAW, ya, cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan, kejahatan, kejelekan, an yahkira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya haram damuhu, darahnya. Ya, darah muslim atas muslim lainnya haram. Wa maluhu, hartanya, harta muslim atas muslim lainnya haram. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dirampas, tidak boleh dirusak, dijatuhkan. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya persatuan dan menjaga persaudaraan. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis ini memberikan beberapa larangan dan memerintahkan kepada kita beberapa perintah. Itu semua bertujuan untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita di dalam hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang saling bersaudara. Maka lihatlah larangan-larangan yang Nabi SAW melarang kita darinya. Hasad, dengki, membenci, saling membenci, kemudian saling najas, kemudian saling membelakangi, saling menipu dan lain sebagainya. Ini semua apabila kita lakukan, maka ini akan menghancurkan dan merusak persaudaraan di antara kita. Dan apabila persaudaraan di antara kita rusak, maka ketika itu persatuan di antara kita pun juga ikut rusak. Makanya oleh karena itu Nabi SAW melarang kita dari melakukan hal-hal yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya ini. Tujuannya adalah apa? Untuk menjaga persaudaraan. Apabila persaudaraan terjaga, maka persatuan akan semakin Semakin kuat. Dan ditambah lagi,
ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ya, persatuan adalah prinsip dan kaedah yang mulia, agung di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Walaupun tidak dilahirkan dari rahim yang sama, tidak memiliki hubungan kekerabatan, apabila dia seorang yang beriman, dia seorang muslim, maka dia adalah saudara bagi orang-orang beriman lainnya atau muslim lainnya. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, sebahagian ulama mengatakan bahwa persatuan merupakan prinsip agama yang paling agung setelah tauhid. Sebagian ulama mengatakan demikian. Persatuan, menjaga persatuan, mewujudkan persatuan merupakan prinsip agama yang paling agung setelah tauhid. Jadi apabila kita telah menegakkan tauhid di dalam dada kita, di dalam diri kita, maka hendaknya kita menegakkan persatuan di antara kita. Ya. Hendaklah kita menegakkan apa? Persatuan di antara kita. Karena kalau seandainya umat ini tidak bersatu setelah mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka mereka akan apa? Akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena akan sangat mudah bagi syaitan, akan sangat mudah bagi musuh-musuh mereka untuk menghancurkan mereka. Meskipun mereka apa? Telah bertauhid. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan ketika syaitan menyerang mereka, ketika musuh-musuh Allah Azza wa Jal menyerang mereka. Ketika mereka tidak bersatu, mereka bercerai-berai, mereka terpecah belah. Dan memang di antara visi misi syaitan, iblis adalah menghancurkan persatuan di antara kaum muslimin, menimbulkan permusuhan, kebencian di antara mereka. Ini yang harus kita ingat. Makanya lihatlah, ya, bagaimana syaitan, iblis berhasil mengadu domba kaum muslimin, berhasil mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, merusak persatuan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 53. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa qul li'ibadi," dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, agar berucap dengan perkataan yang terbaik. Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan kepada hamba-hambanya agar mengucapkan perkataan yang paling baik. Kenapa? Inna syaitana yanza'u bainahum. Karena sesungguhnya syaitan berusaha mengadu domba di antara mereka. Dari mana? Dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Syaitan berusaha untuk apa? Mengadu domba kita. Lalu kata Allah Azza wa Jal, "Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Syaitan ingin mengadu domba di antara mereka. Syaitan ingin menimbulkan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hendaknya kita menjaga lisan kita, tidak mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang paling baik. Ya. Dan ternyata mencerai-beraikan, ya, mengadu domba, menghancurkan persatuan di antara kaum muslimin, salah satu di antara visi misi syaitan yang paling besar, bahkan ini terbesar setelah berusaha untuk, ya, menjatuhkan manusia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Setelah itu yang paling besar adalah bagaimana apa? Kalau seandainya mereka tidak berhasil, mereka berusaha untuk menimbulkan permusuhan, ya, kebencian di antara mereka dengan mengadu domba, ya, sesama mereka. Dari mana kita tahu? Dari apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir.
Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan, kata Nabi SAW, benar-benar sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Syaitan gagal menjadikan orang-orang ya budaknya, menyembahnya, mengikuti perintahnya, keinginannya. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi kata Nabi SAW, syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Agar mereka saling bermusuhan, saling membenci, saling membelakangi. Dan kalau mereka sudah bermusuhan, maka persatuan di antara mereka tidak akan pernah ada. Mereka akan menjadi umat yang lemah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ternyata di antara visi misi syaitan yang paling utama adalah bagaimana agar manusia berbuat syirik. Dan kalau seandainya mereka tidak mampu menjerumuskan manusia ini ke dalam kesyirikan, maka dia akan beralih kepada misi yang berikutnya, dan ini adalah misi yang paling besar, yaitu bagaimana menghancurkan persatuan umat Islam. Bagaimana menghancurkan persatuan umat Islam. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ya, kalau kita temukan perselisihan, pertengkaran di antara kaum muslimin, ya, sehingga mereka saling membenci, saling memfitnah, saling hasut, ya, saling membelakangi, tidak mau tegur sapa, maka ketahuilah dalang di balik ini semua adalah siapa? Syaitan. Dalang di balik ini semua adalah syaitan. Dan bahayanya, kita akan mudah dihancurkan oleh mereka. Kita akan mudah dihancurkan oleh umat-umat lainnya. Sehingga apabila orang-orang, yaitu kaum muslimin, telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak bersatu, mereka tidak menjaga persaudaraan di antara mereka, ya, maka mereka akan bercerai-berai. Ketika mereka bercerai-berai, maka dakwah Islam ini akan apa? Akan tersendat, dan Islam akan sulit untuk ditegakkan. Nah, celah inilah yang akan dimanfaatkan oleh syaitan dan wali-wali syaitan dari kalangan manusia untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, secara umum hadis yang ke-16 yang di awal telah kita baca ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan merusak persatuan kita, yang akan merusak persaudaraan di antara kita, sehingga tidak terjalin persatuan di antara kita. Dan bagaimana Nabi SAW memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, yang kemudian tidak menzalimi saudaranya, tidak meninggalkan saudaranya ketika dia butuh uluran tangan pertolongan, dan tidak meremehkan serta merendahkannya. Dan ini semua apabila kita lakukan, larangan kita jauhi, perintah kita kerjakan, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam dada kita. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan sebutkan kepada ibu-ibu semua amalan-amalan yang ini dianggap kecil dan remeh oleh sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin, akan tetapi amalan-amalan ini dapat menumbuhkan dan memperkuat persaudaraan, kesatuan, ya, di antara mereka, di antara kaum muslimin. Dan ini semuanya adalah dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ketika kita melakukan amalan-amalan ini, maka ya akan tumbuh cinta kasih di dalam dada kita, sehingga persaudaraan kita akan semakin kuat. Apabila persaudaraan di antara kita kuat, maka persatuan pun akan apa? Akan terwujud. Kesatuan pun di antara kita akan apa? Akan terwujud. Di antara amal-amalan tersebut, yang pertama adalah wajah yang berseri-seri ketika bertemu. Wajah yang berseri-seri ketika apa? Bertemu. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, apabila ibu-ibu datang ke kajian yang bercadar, maka buka cadarnya. Buka cadarnya.
kemudian berikan wajah yang berseri-seri kepada saudari-saudari kita yang juga ikut duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Ya, ukirkan senyuman di wajah kita ya untuk mereka. Dan ini ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Amalan yang kecil, ya, amalan yang remeh namun banyak orang yang menyepelekannya. Amalan yang mudah, afwan, amalan ini adalah amalan yang mudah namun banyak orang yang meremehkannya, mengkerdilkannya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Dzar mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita sebagai seorang mukmin mukminah yang beriman akan hari kebangkitan, hari penghisapan dan hari pembalasan, Nabi menyuruh kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Dan di antara kebaikan yang kecil itu, namun memiliki manfaat, faedah yang sangat besar di dalam persaudaraan dan kesatuan, kata Nabi SAW, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Ya, meskipun kata Nabi hanya sekedar wajah yang berseri-seri, wajah yang di dalamnya ada senyuman yang kau berikan kepada saudaramu ketika bertemu dengannya. Ini hal yang sepele, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Akan tetapi dengan senyuman kita kepada saudara kita ketika bertemu, ini akan menimbulkan kasih sayang ya di dalam hatinya kepada kita. Maka usahakan ketemu sama orang senyum, ketemu sama orang senyum. Jangan berikan wajah ketus, wajah memandang orang yang berada di bawah kita lebih rendah, hina, dan kita merasa diri kita lebih baik. Tidak, berikan senyuman. Ya, atau wajah yang berseri-seri. Kemudian senyuman, wajah yang berseri-seri termasuk di dalamnya apa? Senyuman. Dan senyuman ini sendiri kata Nabi SAW adalah apa? Adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah apa? Adalah sedekah. Nabi SAW sebutkan senyuman ini dengan sebutan sedekah. Ya, Nabi namakan senyuman di wajah saudara kita adalah sedekah. Kenapa? Karena ya, ketika kita senyum kepada saudara kita akan membuat hatinya senang, hatinya bahagia, dan seakan-akan kita apa? Telah bersedekah kepadanya. Karena orang yang menerima sedekah dari kita hatinya apa? Gembira dan bahagia. Maka sama dengan apa? Senyuman kita kepada saudara kita. Kemudian di antara amalan yang dapat menumbuhkan rasa cinta, kasih di antara kita dan dapat memperkuat persaudaraan di antara kita sehingga terwujudlah persatuan adalah menebarkan salam. Tebarkan salam. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, tebarkan salam. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu-ibu dengarkan. Di antara keutamaan menebarkan salam. Kata Nabi SAW, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi mencintai saudara kita adalah bukti keimanan. Bahkan kesempurnaan iman. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa? Mencintai dirinya. Jadi Nabi mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman, dan kalian belum benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ibu-ibu ketika ketemu sama teman-temannya dimanapun, di jalan, di pasar, di majlis, ucapkan salam, assalamualaikum. Senyum, assalamualaikum.
kemudian tanyakan kabarnya, tunjukkan keperhatian kita, tunjukkan perhatian kita, kepedulian kita terhadapnya. Ini akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang di antara kita, ya, sesama kaum muslimin. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat yang dapat menumbuhkan cinta kasih sayang dan memperkuat persaudaraan di antara kita adalah berjabat tangan, al-musafah, berjabat tangan. Ya, dan ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika seseorang bertemu dengan saudaranya, maka dianjurkan baginya untuk berjabat tangan, bersalaman. Ya, ditambah berjabat tangan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berjabat tangan, bersalaman dengan saudara-saudara kita, ini akan apa? Menggugurkan dosa-dosa kita dan dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Qatadah, dia berkata, Qatadah rahimahullahu ta'ala, dia berkata, qultu li Anas bin Malik. Aku berkata kepada Anas bin Malik, hal kanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kata Qatadah, muridnya Anas bin Malik, kata dia, apakah berjabat tangan itu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Maka Anas pun mengatakan, iya, para sahabat Nabi SAW biasa berjabat tangan ketika mereka bertemu. Ketika apa? Mereka bertemu. Maka oleh karena itu usahakan kita berjabat tangan ketika ketemu dengan saudara-saudara kita. Kalau seandainya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, orang ini sebelumnya ada sakit hati, ada saling jengkel, saling marah, ketika mereka berjabat tangan, kemudian disertai dengan senyuman, kemudian disertai dengan kalimat yang dapat membesarkan jiwanya, maka rasa sakit hati tersebut, kejengkelan tersebut, perselisihan di antara mereka mungkin akan apa? Mungkin akan hilang. Atau setidaknya akan apa? Akan mulai berkurang, memudar. Ya. Kenapa? Karena di dalam jabat tangan, di dalam salam, di dalam senyuman, terdapat apa? Faedah yang sangat besar, manfaat yang sangat besar, yaitu apa? Menghilangkan rasa-rasa di hati kita kepada siapa? Saudara kita, dan menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih di antara kita. Maka usahakan ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang dapat memperkuat persaudaraan dan mewujudkan persatuan di antara kita adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Dan di dalam memberi hadiah tidak disyaratkan kita harus memberikan hadiah yang apa? Yang besar. Tidak disyaratkan harus memberikan hadiah yang besar. Ya. Kalau seandainya hadiahnya hadiah yang kecil namun tulus, itu jauh lebih baik daripada hadiah yang besar namun tidak apa? Tidak tulus. Dan di dalam memberikan hadiah ini terdapat faedah yang sangat besar, yaitu apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW bersabda, tahadau tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling apa? Saling mencintai. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling apa? Mencintai. Ibu-ibu misalkan datang ke kajian, kemudian mungkin ada hadiah pulang umroh coklat misalkan. Ya, bawa coklat atau kurma. Bawa, kemudian berikan kepada teman-teman, mungkin 1 biji, 2 biji. Ya, berikan kepada teman-teman. Ini akan apa? Menumbuhkan rasa cinta kasih di antara kita dengan mereka. Ya, berikan hadiah. Ya. Makanya saya teringat kisah salah seorang syekh. Kisah salah seorang syekh yang ketika dia memberikan hadiah kepada salah seorang muridnya berupa jam. Muridnya berasal dari apa? Dari pedesaan yang jauh.
dari pedesaan yang jauh. Ketika dahulu dia sekolah di kota, syekhnya memberikan hadiah jam. Dan kenapa jam yang dia berikan? Jam dinding. Berapalah harga jam dinding ibu-ibu masyarul ummahat? Nggak seberapa. Dia pilih jam karena hadiah jam ini lebih awet ketimbang dia berikan hadiah berupa makan dan lain sebagainya. Maka setelah berlalu sekian tahun lamanya, ketika syekh itu berkunjung ke desanya, memberikan kajian, ya, dakwah, safari dakwah, anak muda itu mendatangi syekh tersebut kemudian mengatakan, wahai syekh, aku adalah muridmu dahulu di kota ini, katanya. Kalau engkau tidak keberatan, aku ingin kau mengunjungi rumahku. Aku ingin menjamumu, mempertemukanmu dengan orang tuamu. Dan syekh ini dengan ketawaduannya, dia pun mengatakan iya. Sampainya di rumah, anak muda ini senyum-senyum, dia bahagia, senang. Syekh datang ke rumahnya. Kemudian setelah itu dia menunjuk jam. Wahai syekh, apakah kau masih ingat dengan jam ini? Kata dia, tidak, aku sudah lupa, katanya. Ini adalah jam pemberianmu kepadaku dahulu ketika aku sekolah di kota ini. Sungguh ini adalah hadiah yang paling berharga yang kau berikan kepadaku, ya subhanallah. Lihat ibu-ibu masyarul ummahat. Padahal mungkin telah berlalu 5 tahun, 10 tahun, atau belasan tahun. Tapi jam itu masih saja dia jaga. Dan hatinya senang setiap kali melihat jam itu. Bahkan ketika syekh datang, dia berusaha, saking bahagianya dia ingin membawa syekh ke rumah. Maka hadiah ini, dampaknya sangat luar biasa kepada orang yang kita berikan hadiah. Makanya oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk saling memberikan memberikan hadiah. Kepada tetangga, sesekali kita berikan hadiah kepada tetangga, entah makanan, entah itu oleh-oleh dan lain sebagainya, berikan. Ini akan memberikan akan memberikan efek yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa di dalam persaudaraan kita dengan mereka. Kemudian di antara amalan yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita dan memperkuat persaudaraan di antara kita adalah menunaikan hak sesama kaum muslimin. Di antara yang menyebabkan rusaknya hubungan di antara kaum muslimin adalah tidak memenuhi hak-hak saudaranya. Tidak memenuhi hak-hak saudaranya. Mengabaikan hak-hak saudaranya. Nah, ibu-ibu masyarul ummahat, kalau kita ingin cinta kasih di antara kita ini langgeng, kemudian persaudaraan di antara kita ini kuat, maka tunaikan hak-hak kaum muslimin. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita apa saja hak-hak kaum muslim. Nah, ibu-ibu dengarkan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ibu ingat ini adalah hak kaum muslimin. Maka hendaknya kita berikan. Hak itu harus kita tunaikan kepada orang yang berhak. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim ada 6. Ada 6 hak muslim atas muslim. Qila ma hunna ya Rasulullah. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ma hunna ya Rasulullah. Apa saja yang 6 itu, wahai Rasulullah? Apa saja 6 hak muslim atas muslim itu, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sebutkan. Kata Nabi SAW, qala iza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, apabila kau berjumpa dengannya, bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ya. Afwan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini kadang-kadang tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga menimbulkan Menimbulkan suudzon, ya, buruk sangka. Ini ada apa? Kenapa? Dia lewat di hadapanku tapi dia tidak mengucapkan salam. Ya. Dia berbicara dengan orang yang berada di sebelahku tapi dia tidak mengucapkan salam, tidak melirik kepadaku, tidak berbicara denganku. Ini hanya akan merusak merusak hati, merusak persaudaraan di antara kita. Maka kalau ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Iringi dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri. Ini yang pertama. Apabila kita bertemu, ucapkan salam.
Wa idza da'aka fa'ajib. Apabila dia mengundangmu untuk makan, entah di rumahnya atau di mana, dia undang kita untuk makan, kata Nabi SAW, fa'ajib. Maka jawablah undangannya. Atau penuhilah undangannya. Ya. Jangan ditolak. Kecuali kalau sekiranya ada uzur. Ibu-ibu ada uzur, tidak mampu untuk menghadiri undangannya, tidak masalah, ditolak. Dan kita sampaikan, ini afwan, mudah-mudahan lain kali saya kembali diundang. Dan ketika itu saya bisa datang. Ini saya minta maaf, saya nggak bisa datang. Tunjukkan sikap bagaimana kita merasa rugi sekali tidak bisa memenuhi undangannya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah. Yang ketiga kata Nabi SAW, apabila dia meminta nasihat darimu, maka berikan nasihat. Dan terkadang saudara kita, ya, ketika dia lagi gundah, gelisah, lagi pusing, stres, dia datang kepada kita kemudian minta nasihat. Maka jangan anggap itu basa-basi. Ya, tapi seriuslah. Dan berikan nasihat yang cocok dan tepat sesuai dengan kondisinya ketika itu. Mungkin ketika itu dia usahanya mungkin gagal, uangnya banyak habis, dia ditimpa kerugian, dia stres, pusing. Dia datang kepada kita kemudian dia mengatakan, wahai fulan, berikanlah aku ini nasihat. Maka kita berikan nasihat yang cocok untuknya. Kita menyuruhnya sabar, mengingatkannya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah ganti apa yang hilang darimu dengan yang lebih baik. Kemudian kita motivasi dia, semangatin dia. Ya, berikan nasihat. Dan kita tidak pernah tahu, boleh jadi ketika kita memberikan nasihat kepadanya, nasihat kita itu sampai ke hatinya, kemudian memberikan perubahan ya pada dirinya. Siapa yang tahu? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Jadi wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat darimu, maka berikan nasihat kepadanya. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka berikan tasmid kepadanya, yaitu doa rahmat untuknya. Ini kalau sekiranya atau kalau seandainya dia bersin, dia membaca alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka tidak ada haknya, tidak ada hak tasmid. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Dan dia pun membalas doa kita dengan doa juga, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, wa idza marid fa'ud. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Menjenguk saudara kita yang sakit tidak harus menunggu 3 hari. Kita dengar dia sakit, langsung datang. Ya, langsung datang ke rumahnya, kemudian menjenguknya, melihatnya. Ya, kemudian menghiburnya di sana, mendoakan kesembuhan untuknya. Ya, jenguk dia. Walaupun hanya sebentar, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Dan orang-orang yang sakit, ya, ketika saudaranya datang melihatnya, maka akan membuatnya senang dan bahagia. Dan ini membantunya untuk lebih cepat sembuh. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'. Apabila dia meninggal, maka uruslah jenazahnya. Apabila dia meninggal, uruslah jenazahnya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, inilah diantara hal-hal, amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh kaum muslimin, maka akan menumbuhkan dan memperkuat persatuan di antara mereka, persaudaraan di antara mereka. Karena seperti yang tadi telah kita katakan bahwa persatuan di antara kaum muslimin merupakan pondasi yang sangat agung dan mulia di dalam agama setelah tauhid. Setelah tauhid, ya, mengimani bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang hak untuk diibadati dan disembah.
Dan di samping itu Nabi SAW juga telah mengabarkan kepada kita bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mukmin, ya, perumpamaan orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, kata Nabi. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebahagiannya menguatkan sebagian yang lain, yaitu saling menguatkan. Saling menguatkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling berlemah lembut. Matsalul jasadil wahid, seperti perumpamaan satu tubuh. Matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada anggota tubuh yang mengeluhkan sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh bagian tubuh lainnya juga akan ikut merasakan apa? Akan ikut merasakan sakit. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga persaudaraan dan menumbuhkan persatuan di antara kita. Walaupun amalan-amalan yang tadi disebutkan itu adalah amalan-amalan yang mudah, tapi banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekannya. Tapi ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau itu adalah amalan-amalan yang dapat menjaga persaudaraan di antara kita, sehingga persatuan di antara kita pun juga terpelihara, maka perkara-perkara yang dapat merusak persatuan, itulah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang tadi kita bacakan. Di antaranya hasad, iri hati, dengki. Kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh dengki sama saudara kita. Hasad, iri hati, dengki itu menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang. Ini hasad, tidak senang melihat orang lain mendapatkan apa? Nikmat. Ini yang pertama, yang dapat merusak persatuan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan najas. Nah, tadi Nabi SAW mengatakan wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat najas. Najas itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, najas itu adalah memprovokasi, ya, memprovokasi pembeli agar segera membeli barang si penjual, sehingga pembeli tadi terjebak dalam harga yang tidak sesuai. Ya, dia tidak membeli, dia tidak menginginkan barang tersebut, tapi dia ingin memprovokasi pembeli agar membeli barang penjual ini dengan harga yang tinggi. Seperti misalkan, kalau ndak ibu yang ambil, saya yang ambil nih bu. Ini kalau kemana-mana kita cari nggak akan ketemu harga segini. Padahal harganya sebenarnya tidak seperti dengan harga yang ditawarkan. Harganya jauh lebih rendah lagi. Saya mungkin akan beli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga terprovokasilah pembeli ini, yang kemudian akhirnya dia membeli barang tersebut, ya, dengan harga yang mahal, yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa? Kualitas barang. Ini yang disebut dengan apa? Najas. Dan ini banyak. Ya, ini tidak boleh. Kemudian saling membenci dan saling membelakangi. Ini pun juga dilarang oleh Nabi SAW. Kita nggak boleh saling membenci, saling membelakangi. Kalau seandainya kita marah, ya, kepada saudara kita karena ada pertengkaran, perselisihan di antara kita, maka kita boleh marah selama 3 hari. Silakan marah selama 3 hari. Selama itu kita boleh apa? Tidak tegur sapa. Tapi kalau lewat dari 3 hari, maka itu dihitung apa? Dihitung dosa. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk segera berbaikan, segera berdamai, segera menjalin kembali hubungan apa? Persaudaraan. Dan orang yang paling baik, ya, di antara 2 orang yang bertengkar ini adalah yang pertama kali memulai ucapan salam. Mulai ucapan salam. Ini sekarang kita lihat, ya, orang-orang kaum muslimin ketika bertengkar, berselisih dengan saudaranya, bertengkarnya lama. Bahkan tahunan, tidak pernah lupa. Ya. Dan ini tidak diperkenankan. Kita tidak boleh saling membenci dan tidak boleh juga saling membelakangi. Kemudian menjual di atas penjualan saudaranya. Menjual di atas penjualan saudaranya. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Ini pun juga nggak boleh. Ketika ada seorang penjual yang sedang bertransaksi dengan calon pembeli, tiba-tiba datang penjual lain yang juga menawarkan barangnya, ya, kepada pembeli dengan harga yang lebih murah. Ini yang dilarang oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, saudaranya sedang menawar barang ini dari seorang pembeli. Dia datang kemudian mengatakan, tidak usah jual sama dia, jual sama aku tidak akan tawar, bahkan aku akan bayar dengan harga yang lebih. Ini pun juga tidak boleh. Kenapa ini semua dilarang oleh Nabi? Karena ini semua akan menimbulkan apa? Permusuhan di antara kita. Kalau permusuhan di antara kita terjadi, maka rusaklah persaudaraan. Rusak persaudaraan akan menyebabkan tidak terwujudnya apa? Persatuan di antara kaum muslimin. Kemudian di antara hal yang dilarang juga oleh Nabi SAW, yang kalau kita lakukan akan merusak persaudaraan di antara kita, merusak persatuan di antara kita, yaitu melamar di atas lamaran saudaranya. Saudaranya telah melamar seorang wanita, ya, dan lamarannya telah diterima, lalu dia datang melamar lagi wanita tersebut, maka ini tidak diperkenankan. Nabi SAW bersabda, wala yakhtibur rajulu ala khidbati akhih. Tidak boleh seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya. Tidak boleh seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya. Kemudian yang terakhir, ya, dua orang yang berbisik-bisik, padahal ada orang yang ketiga di sana. Ketika ada 3 orang yang sedang duduk bersama, dekat, maka tidak boleh ada 2 orang dari mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain. Ini hukumnya haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalatha," apabila kalian bertiga, kata Nabi SAW, "fala yatanajathnani dunal akhar." Maka tidak boleh 2 orang berbisik-bisik dengan mengabaikan yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nasi min ajli ayyuhzinahu. Sampai kalian berkumpul dengan manusia supaya tidak membuatnya sedih. Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang yang duduk bertiga, kemudian 2 orang berbisik-bisik, ini akan membuat orang ini sedih, akan membuat orang ini berburuk sangka. Jangan-jangan orang yang berdua ini tengah membicarakan dirinya, tengah membisikkan tentang dirinya. Ini akan membuatnya apa? Sedih, akan membuatnya suudzon, ya. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi kebencian, akan terjadi permusuhan di antara mereka. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, itulah kira-kira hal-hal yang yang apabila dilakukan oleh kaum muslimin, maka hanya akan merusak persaudaraan di antara mereka, dan apabila persaudaraan di antara mereka rusak, maka persatuan di antara mereka tidak akan terwujud. Baik, mungkin pagi ini kajian kita cukup dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Insyaallah masih ada pembahasan tentang masalah ini, karena masalah ini sangatlah penting. Karena seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa di antara prinsip agama yang agung yang disampaikan oleh para ulama adalah menjaga persatuan atau mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan tentang konsekuensi persaudaraan di dalam Islam. Kalau kita telah menyatakan bahwasanya kaum muslimin ini satu dengan yang lainnya bersaudara, maka apa konsekuensi yang harus kita terima? Kemudian apa sih dampak, ya, perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin? Bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi SAW di dalam masalah ini? Kemudian yang terakhir nanti akan kita bahas di dalam berkaitan dengan hadis ini adalah larangan dari merendahkan kaum muslimin. Tidak boleh merendahkan, ya, kemudian menghinakan kaum muslimin. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya waktu yang mungkin ada beberapa menit kita gunakan untuk soal jawab. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apakah lelang masuk dalam hal ini, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau kita mau mengkaji, kalau lelang memang dia umumkan kepada orang banyak.
Tapi kalau jualan di pasar kan dia tidak umumkan kepada orang banyak bahwasanya dia tengah melelang barangnya. Ya, dia mau menjual barangnya kepada siapa saja yang datang. Adapun lelang ini memang diumumkan dan memang dibuka untuk semua orang. Dibuka untuk apa? Semua orang dan mereka berhak menawar. Memang diberikan apa? Kesempatan menawar. Dan ketika ada orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, ya tidak ada masalah. Pada hati orang yang apa? Orang yang mungkin tidak mampu membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena mereka tahu ini adalah acara lelang. Jadi ya yang berhak atas barang tersebut adalah yang mau membayar dengan harga yang lebih apa? Lebih tinggi. Berbeda dengan apa? Jual beli di toko-toko di pasar. Itu tidak apa? Tidak lelang. Orang yang datang memang dia menginginkan barang tersebut, ya. Dia menginginkan barang tersebut dan ketika dia telah menawar barang tersebut lalu datang orang lain menawarnya dengan harga yang lebih tinggi, nah ini akan menyebabkan apa? Terjadinya permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin. Adapun lelang, Anda rasa tidak akan ada orang yang apa? Orang yang membenci saudaranya yang mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi karena memang momennya, acaranya adalah acara apa? Acara lelang, ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, nanti boleh tanyakan lagi kepada ustaz-ustaz yang lain berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Dia merasa apa, Bu? Oh, dia merasa ilmunya lebih tinggi, ya. Ya. Iya. Iya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Barakallahu fiik, Bu. Waalaikumsalam. Kita senyum sama dia, Ustaz. Tapi dia enggak senyum sama kita, Ustaz. Pertama, sikap kita bagaimana? Pertama, ibu enggak salah. Ibu senyum sama dia, ya. Ibu salam, ibu berikan wajah yang berseri-seri kepadanya, ibu enggak salah. Justru ibu berpahala. Karena memang itu yang diperintahkan oleh syariat. Nah, sekarang dianya nih sekarang. Kita senyum, kita udah berseri-seri, Ustaz. Cuman entah karena mereka lebih mulia daripada kita, lebih tinggi ilmunya daripada kita dan lain sebagainya. Ini baru dugaan kita, Ibu. Ini baru dugaan kita. Ya. Sangkaan kita. Maka ya sudah kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Boleh jadi mungkin dia lagi banyak pikiran. Jadi ada orang-orang yang ketika kita udah senyum, kita udah semberingah ketemu sama dia, bahagia, senang ketemu sama dia, cuman dia datar saja. Ada nggak orang yang kayak begini? Ada, boleh jadi. Boleh jadi dia lagi ada masalah. Pikirannya lagi banyak, ya, lagi berat dan lain sebagainya. Sudah kita berikan uzur. Cuman kalau misalkan ada yang seperti ini keadaannya dan terus berulang-ulang seperti ini, maka bagaimana, Ustaz? Apakah kita diamin aja? Lama-lama kita malas juga, Ustaz. Ya, kita manusia juga kan. Kita manusia juga, ya malas juga, Ustaz. Ya saya udah memberikan wajah saya yang berseri-seri. Saya tersenyum sama dia, cuman dia datar saja, Ustaz. Dan ini enggak sekali, dua kali, Ustaz. Setiap kali ketemu. Maka enggak ada masalah juga. Untuk menghilangkan rasa-rasa di hati kita, agar rasa-rasa yang tidak baik itu hilang dan muncul lagi rasa persaudaraan di antara kita, enggak masalah ibu diskusi bicara sama dia. Enggak masalah juga ibu tanyain sama dia, "Afwan, ana ada salah sama anti?" "Ana ada salah sama anti." "Wah, kenapa, Bu?" kata dia. "Ya afwan ya, ana kan belajar ilmu agama nih. Ana diajarin kalau ketemu senyum, berikan wajah yang berseri-seri, ya, salam. Cuman afwan beberapa kali ketemu, ana lihat anti kayaknya ya tidak menanggapi senyuman ana, wajah ana yang berseri-seri. Seakan-akan kayaknya anti lagi marah sama ana. Kalau seandainya ada salah kasih tahu ana minta maaf." Nah, ini mungkin akan akan membuatnya, kalau seandainya tidak, mungkin akan membuatnya malu. Ya, kalau seandainya ada, dia akan sebutkan.
Iya ibu sih dulu pernah, ingat nggak ibu ini? Berarti kan ada gitu loh. Nah selesai ketika itu, ketika kita ajak dia bicara, selesai ketika itu. Kalau gitu aneh minta maaf, itu kita klarifikasi misalkan. Kita klarifikasi, itu aneh nggak sengaja, waktu itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Aneh minta maaf sekali. Mungkin kalau seandainya ada yang dirugikan, aneh siap ganti mungkin. Apa yang rugi, apa yang ini, aneh ganti lah. Nah akan selesai masalahnya. Tapi kalau misalkan sekali itu aja dia kayak begitu, kita mungkin berikan uzur sama dia. Berikan uzur. Ini mungkin kayaknya dia tadi berantem sama lakinya nih kayaknya. Misalkan ya, dia lagi berantem sama laki atau ada urusan berat sama anak-anaknya dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau terus-terusan setiap kali kita tandain, nggak ada masalah. Ibu ngomong baik-baik sama dia. Afwan, ana ya mau tanya gitu loh. Nggak ada masalah. Usahakan seperti itu. Dan seharusnya seorang muslim atau sesama kaum muslimin seharusnya lebih apa? Lebih terbuka, lebih bisa berbicara karena mereka bersaudara. Ya, jangan dipendam rasa sakit hati, kebencian yang ada di dalam hati kita. Jangan, nggak boleh. Nanti kita akan lihat apa bahayanya kalau kita tetap dendam-dendaman sama orang. Nanti akan ada pembahasan kita di pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Allah Azza wa Jalla akan tunda pemberian ampunan kepada mereka yang saling membenci sampai mereka berdamai, sampai mereka berbaikan. Ini bahayanya ibu-ibu, masyaallah ummahat. Enggak ada masalah, Bu. Ibu tetap senyum, tetap salam, tetap berikan wajah yang berseri-seri. Kalau sekali ketemu dia kayak begitu ya berikan uzur. Ibu dapat pahala dan itu enggak sia-sia. Cuman kalau berkali-kali ibu tandain ya, dia kayak begitu, ibu boleh bicara sama dia. Bicara aja enggak ada masalah. Ya. Kita maksud berbicara bukan apa namanya ini? Bukan karena kita marah sama dia, enggak. Kita mau klarifikasi. Ya kali aja kita ada salah. Atau dianya mungkin mau klarifikasi, ya Bu, maaf Bu, saya memang orangnya kayak begini gitu loh. Nah kita pun juga jadi apa? Jadi plong juga. Oh berarti nggak ada masalah ya di antara kita ya. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin 2 pertanyaan aja dulu ya. Pagi ini insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Saya minta maaf kalau sekiranya ada salah dan khilaf di dalam penyampaian. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, kebodohan saya, dan dari syaitan. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.